Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Claraya Isa, kelas 3B, jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi kurikulum. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang saya sebut nama beliau, Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa karangan umum, program tujuan pendidikan atau pembelajaran yang diterapkan. Nah, organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu secara tradisional bertujuan menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang prosedur perorganisasian kurikulum. Nah, Hada Malik berpendapat di dalam bukunya Muhammad Zain, pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur yang meliputi. Yang pertama yaitu prosedur pembelajaran, di mana pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atau sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah panitia tertentu. Pada prosedur perorganisasian yang kedua yaitu tentang prosedur survei pendapat, di mana pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Kita masuk dalam prosedur perorganisasian yang ketiga, yaitu tentang prosedur studi kesalahan, di mana prosedur ini dilaksanakan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, keliruan, kelemahan, dan kebaikan atas hasil-hasil atau pengalaman kurikuler. Yang selanjutnya yaitu prosedur perorganisasian yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lain, di mana prosedur ini dapat disamakan dengan metode tambal sulam dengan mempelajari metode-metode sekolah lain. Nah, guru atau sekolah dapat menetapkan atau menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan tujuan. Prosedur perorganisasian yang kelima yaitu analisis kegiatan orang dewasa, di mana melalui prosedur ini terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menentukan sejumlah kegiatan yang dipikirkan berguna untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah. Nah, kegiatan yang dianalisis adalah yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan. Kita masuk pada prosedur perorganisasian yang keenam, yaitu tentang prosedur fungsi sosial, di mana prosedur ini bertalian dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat. Nah, masyarakat melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupannya yang bermacam ragam dengan bentuknya dan berada dalam daerah kehidupan tertentu. Fungsi yang telah ditentukan diklasifikasikan menjadi sejumlah art of living. Prosedur perorganisasian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu prosedur minat kebutuhan, di mana menurut prosedur ini minat dan kebutuhan juga melibatkan presentation problem, tetapi skopinya dengan screennya didasarkan atas siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis organisasi kurikulum, di mana jenis yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Nah, kurikulum ini menyajikan bahan pembelajaran dalam segala macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Nah, kelebihan dari kurikulum ini adalah yang pertama yaitu bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua yaitu kurikulum dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang ketiga yaitu kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Sedangkan kekurangan
Kurikulum di antara lain yang pertama yaitu bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah yang digambarkan tidak adanya hubungan antara materi satu dengan materi yang lain. Nah, yang kedua yaitu bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Sementara yang ketiga, kekurangan yang ketiga yaitu proses pembelajaran lebih mengutamakan aktivitas guru sedangkan siswa cenderung pasif. Jenis perorganisasian kurikulum yang kedua yaitu mata pelajaran gabungan di mana kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Misalnya, sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Ada 3 jenis korelasi yang sifatnya bergantung dari jenis mata pelajaran, yaitu korelasi faktual, korelasi deskriptif, korelasi normatif. Nah, kelebihan kurikulum ini adalah dengan korelasi pengetahuan, murid lebih integral, tidak terlepas-lepas atau terpadu. Nah, kelemahan dari kurikulum mata pelajaran gabungan ini adalah sulitnya untuk menghubungkan dengan masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan sehari-hari sebab dasarnya subjek centered. Jenis perorganisasian kurikulum yang ketiga atau yang terakhir yaitu kurikulum terpadu, di mana kurikulumnya menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi belajar atau organisme, berdasarkan landasan sosiologis dan sosial kultural, berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Beberapa manfaat kurikulum terpadu ini antara lain, bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjukkan oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas. Nah, di samping itu, kurikulum ini juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu diantaranya yang pertama, guru belum siap untuk melaksanakan kurikulum ini. Yang kedua, organisasi kurikulum sistematis. Nah, yang ketiga, tugas-tugasnya memberatkan guru. Yang keempat, tidak memungkinkan ujian umum sebab tidak ada uniformitas di sekolah sama lainnya. Nah, yang kelima, siswa dianggap tidak akan mampu ikut serta dan menentukan kurikulum. Yang keenam, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi